bicara civil society, pada waktu saya sebagai mahasiswa mulai kenal dengan orang seperti Nurholis Majid, dengan Gunawan Muhammad yang tentunya adalah eksponen-eksponen kuat. Saya suka bertanya pada Cak Nur, dia bilang kita 25 tahun pasti bisa mulai mikirkan demokrasi. Saya bilang lama banget ya, 25 tahun. Tapi dia bilang biarpun lama itu nanti tidak akan terasa. Tahu-tahu satu hari Nurholis Majid dengan berapa orang dipanggil ke istana, saya pikir memang betul tuh ada perjalanan sejarah. Kadang-kadang kita harus sabar saja. Tapi kemudian waktu Soeharto jatuh dan investasi Indonesia dalam civil society itu terlihat seperti Bapak katakan, banyak eksponennya muncul menjadi pelaku nasional. Tidak terbayang tuh bahwa Gus Dur jadi presiden, bahwa Amin Rais jadi tokoh nasional, bahwa ya saya aja bisa masuk istana. Tapi pertanyaannya sekarang, civil society yang seperti ditanam tubuh selama zaman Pak Harto terus keluar hidup di zaman sekarang, zaman reformasi, kelihatannya banyak yang layu atau keinjek-injek atau rusak. Itu pandangan semacam itu terlalu pesimis atau tidak? Iya, memang betul Pak Wimar. Jadi memang sejarah civil society di Indonesia itu panjang sekali sejak zaman Belanda ya. Ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU ataupun kelompok-kelompok pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, Young Celebes, Young Java dan macam-macam itu adalah kelompok-kelompok yang sesungguhnya pada dasarnya civil society, dan mereka memang di zaman Belanda sebagian mereka zaman Belanda terekrut ke dalam kekuasaan atau hidup atau bergerak dalam bidang kemasyarakatan ya, dalam penulisan, pujangga baru dan seterusnya itu. Jadi memang ada turun naiknya, tapi yang jelas civil society kita ini selalu berhasil dalam melakukan disengagement terhadap politik kekuasaan gitu. Nah, saya kira memang ada pasang surutnya juga gitu pada masa disengagement secara sengaja atau tersingkir? Saya kira secara sengaja, karena sebetulnya itu dilakukan secara sengaja pada zaman Belanda, tapi setelah Indonesia merdeka itu tidak lagi secara sengaja, tapi sudah menjadi semacam tradisi, menjadi kebiasaan gitu. Sehingga kemudian menganggap pemerintahan itu bukanlah pemerintahan dari civil society yang bersangkutan gitu. Nah, cuma memang pada masa Orde Baru, katakanlah dalam aspek politik, civil society ini memang dikooptasi oleh rejim Soeharto, tapi pada aspek kultural itu justru malah meningkat, dan inilah yang kemudian menimbulkan ledakan munculnya kelas menengah. Kelas menengah ini muncul kan dengan tersedianya pendidikan yang semakin banyak, termasuk juga pendidikan tinggi, dan ketika mereka tamat, maka kemudian sarjana-sarjana baru ini mengalami mobilitas, pertama mobilitas sosial karena mendapat kerja dan dapat gaji, tapi kemudian juga nanti adalah mobilitas sosial ekonominya menjadi kelas menengah. Nah, inilah yang saya kira kelebihan Indonesia, kelas menengah Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting di dalam arus perubahan gitu. Mula-mula mungkin lebih terkait dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, ya kan, isu-isu mungkin kadang-kadang juga isu-isu lokal yang sempit, tapi mereka tetap menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting di dalam mendorong terjadinya perubahan, termasuklah sekarang ini Pak Wimar, misalnya gerakan masyarakat anti korupsi itu didorong oleh kelas menengah, oleh kelas civil society ini dalam berbagai kelompok. Apakah kelompok itu lingkupnya terbatas, mungkin cuma kelompok sosial media begitu, media tertentu, blog tertentu, tapi juga dalam kelompok yang lebih luas, yang lebih mapan dalam bentuk apakah misalnya NGO, LSM advokasi, atau yang lebih luas lagi mungkin adalah ormas-ormas yang berbasiskan keagamaan tapi bersifat non politik, independen dari negara, mendapatkan biaya dari pembiayaannya adalah dari self sufficient, dari dana mereka sendiri, tidak dapat subsidi dari pemerintah. Mereka inilah yang kemudian menjadi, saya kira, kekuatan yang penting dalam rangka meluruskan ataupun memperbaiki hal-hal yang rusak di dalam proses kita mengkonsolidasikan demokrasi selama sudah lebih dari 12 tahun ini. Ini ada satu pertanyaan yang belum tentu saya bisa artikulasikan dengan baik, tapi saya coba aja ya.
kembali pada tadi civil society zaman Soeharto. Iya. Dulu itu ada di bawah permukaan, kelihatan, tapi tidak mempengaruhi jalannya negara. Soeharto kan jatuh karena dia sendiri lah pada hakikatnya, Iya. implosion gitu. Iya. Nah, tapi ada juga satu perasaan saya dulu, kalau udah jelek sekali Soeharto jatuh, kita nggak usah kabur ke luar negeri karena ada rezim cadangan yaitu Iya. civil society. Iya. Jadi ada modal cadangan lah. Sekarang tapi modal cadangannya itu udah dipakai ikut politik. Kita kalau ini ancur jadi ancur bener ya. Enggak juga Pak Wimar, karena sesungguhnya masih banyak kalangan civil society ya. Memang juga ada kalangan civil society, kalangan yang dulu katakanlah bergerak di civil society terekrut ke dalam kekuasaan, termasuk juga cendekiawan intelektual itu juga terekrut. Ya kita tahulah orang seperti almarhum Gus Dur ataupun Amin Rais, Nurcholish Madjid bahkan tertarik juga sampai mau ikut konvensi capresnya Golkar itu memang. Tapi saya kira masih banyak Pak Wimar. Lupa kita tuh bahwa mereka pernah jadi capres Golkar. Iya, capres Golkar, tapi kan kemudian kata Cak Nur saya kurang gizinya kurang saya untuk saya kasih. Bagi-bagi. Iya, gizi maksudnya uangnya nggak punya uang gitu. Jadi ya inilah. Tapi saya masih tetap optimis Pak Wimar, karena apa? Karena sungguhnya banyak sekali kekuatan civil society yang bergerak dalam berbagai lapisan masyarakat kita gitu. Oke, kita break sebentar untuk masuk dalam babak terakhir pembicaraan dengan Bapak Azumardi Azra.